Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, kami dari Fakultas Hukum. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah Ilmu Negara dari Pak Tommy Michael. Izinkan kami memperkenalkan dari pribadi masing-masing. Pertama, perkenalkan, nama saya Cahya Dewi Artanti dengan NIM 13 12 3 000067. Perkenalkan, nama saya Mutiara Safika Isabella, NIM 131230086. Perkenalkan, saya Raifa Kamoranesi dengan NIM 13123000073. Perkenalkan, nama saya Anastasia Tiffany Situngkir dengan NIM 13123000066. Perkenalkan, nama saya Farah Fadia Selian dengan NIM 13123000078. Perkenalkan, nama saya Adi Kumalatungga dengan NIM 13123000097. Perkenalkan, nama saya Sadam Gustafari Murtasegaf dengan NIM 13123000075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sadam Gustafari Murtasegaf dengan NIM 13123000075. Dengan rekan saya Anastasia Tiffany Situngkir dengan NIM 13123000066. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai beberapa masyarakat Indonesia untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem pemerintahan demokrasi. Nah, pada saat ini kami sudah bertemu dengan Mas, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dafa. Oke, Mas Dafa. Sekarang sudah bekerja atau masih menjadi mahasiswa? Kebetulan sekarang saya masih mahasiswa. Oke, jadi cukup relevan ya. Jadi kami ingin bertanya bagaimana menurut Mas tentang sistem pemerintahan demokrasi itu? Menurut saya, sistem pemerintahan demokrasi itu di mana kekuasaan politik yang dipegang oleh masyarakat atau warga negara. Nah, kalau menurut Masnya sendiri nih, Indonesia ini apa sudah menganut sistem pemerintahan demokrasi? Menurut saya, pemerintahan Indonesia sudah menganut sistem demokrasi, yaitu di mana masyarakat atau rakyatnya bisa memberikan aspirasinya. Contohnya seperti mahasiswa yang demo kemarin. Itu mahasiswa memberikan aspirasinya kepada anggota DPR. Baik, mungkin sekian saja yang bisa kami tanyakan. Terima kasih banyak ya Mas Dafa. Masih banyak ya pelanggan. Nah, sekarang kami sudah bertemu lagi dengan Mbak, siapa namanya? Natali, Oke, Mbak Natalia. Sekarang sudah bekerja atau masih menjadi mahasiswa? masih jadi mahasiswa sih. Oke, jadi cukup relevan ya, tadi mahasiswa, sekarang mahasiswa lagi. Oke, jadi di sini kami ingin bertanya nih Mbak, bagaimana pendapat Mbak tentang sistem pemerintahan demokrasi itu? Buat sepengetahuan saya, sistem demokrasi itu biasanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke. Nah, kalau menurut Mbak sendiri itu Indonesia itu apakah sudah memakai sistem pemerintahan demokrasi? Sepengetahuan saya sudah sih, soalnya dengan adanya pemilu udah cukup membuktikan kalau itu akhirnya kembali lagi untuk rakyat gitu. Oh, gitu ya. Berarti emang sistem pemerintahan demokrasi itu semua masyarakatnya memiliki hak untuk bersuara begitu ya, untuk memilih pemimpin kita di negara. Oke. Baik, terima kasih Mbak atas pendapatnya. Mohon maaf bila mengganggu ya. Terima kasih. Nah, pada saat ini kami sudah bertemu dengan Mbak, siapa namanya? Anissa, Oke, Mbak Anissa. Sekarang udah bekerja atau masih jadi mahasiswa? masih jadi mahasiswa. Oke, mahasiswa ya. Sini kami mencari informasi tentang pandangan masyarakat terhadap pemerintahan demokrasi ini. Jadi kami ingin bertanya nih ke Mbak Nisa, gimana sih pemerintahan demokrasi itu menurut Mbak? Kalau menurut saya sendiri, demokrasi kan biasanya kita kalau orang Indonesia ngertiin kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Jadi di mana kekuasaan pemerintah atau sistem pemerintahan itu ada di tangan rakyat semua. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, siapa yang akan jadi pemimpin selanjutnya itu ada di tangan masyarakat sendiri. Ya, tangan masyarakat. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya? Nah, kalau untuk Mbak Anissa sendiri nih, menurut Mbak Anissa, Indonesia ini apakah udah menganut sistem pemerintahan demokrasi? Kalau menurut saya sih belum sepenuhnya ya.
Soalnya kadang kan ada tuh kayak pemerintahan yang jahil atau gimana. Misal orang itu tuh nggak daftar atau jadi calon DPR atau apapun itu. Kalau kalau misal perjalanan kan ketinggian ya. Kalau DPR aja deh. Jadi mereka tiba-tiba langsung bisa nyalon gitu loh. Jadi bukan bukan apa yang kayak kita pilih. Oh gitu. Ya, sekian mungkin terima kasih ya buat Mbak atas pendapatnya. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan Kak siapa namanya? Hana, Oke, Kak Hana, kesibukannya sekarang apa aja nih, Kak? kebetulan kesibukannya sekarang lagi bekerja. Oke, kami boleh bertanya, Kak, meminta pendapat Kakak? Iya, silakan. Boleh. Di sini kami ingin bertanya, Kak, menurut Kakak, pendapat Kakak nih ya, makna demokrasi itu tuh seperti apa sih, Kak? Kalau menurut aku ya, makna demokrasi sendiri itu kita di sini sebagai manusia itu sudah bisa bebas berpendapat ya. Demokrasi sendiri juga banyak nih landasannya, ada tentang perekonomian, ada tentang hukum juga termasuk ya, bisa hukum, perekonomian, sosial ya, hak asasi manusia itu sebagai bentuk demokrasi di Indonesia juga salah satunya. Itu kalau menurut saya. Terus juga pendapat demokrasi sendiri ya, kalau kita mengajukan sesuatu sekarang lebih mudah daripada dulu ya, karena kan kalau dulu kita harus kita harus melihat dulu kita ini siapa, bagian dari apa. Tapi kalau sekarang demokrasi itu sudah tidak melihat siapapun, jadi kita boleh mengusulkan pendapat tentang ekonomi, tentang sosial yang menurut kita bisa diungkapkan. Itu menurut saya sudah bebas sekarang. Sistem demokrasi menurut saya seperti itu. Oke, jadi tidak pandang bulu dan semuanya bebas berpendapat gitu ya, Kak? Ya. Oke, mungkin segitu aja ya, Kak, pertanyaan dari kami. Terima kasih ya, Kak. Setelah mendengar pernyataan dari Dava selaku narasumber, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi merupakan kekuasaan politik yang dipegang oleh masyarakat ataupun warga negara. Negara Indonesia dapat disebut sebagai negara yang telah menerapkan sistem demokrasi apabila masyarakat atau rakyatnya dapat memberikan aspirasinya. Contohnya, demo yang dilakukan oleh mahasiswa untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR. Oke, saya sangat setuju dengan pendapat dari Mbak Natali yang dimana demokrasi merupakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang contohnya yang udah sering terjadi di Indonesia merupakan pemilu yang merupakan suara dari rakyat untuk rakyat. Nah, selain pemilu, demokrasi yang selalu terlaksana di Indonesia merupakan sikap adil yang ada di Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian tanggapan dari saya. Yap, menanggapi dari pendapat Saudari Anissa, saya setuju dengan pendapat Saudari Anissa tentang bagaimana sistem pemerintahan demokrasi. Saudari Anissa berpendapat jika sistem pemerintahan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu kekuasaan pemerintah juga ada di tangan rakyat. Lalu saya juga setuju tentang pendapat Saudari Anissa tentang apakah Indonesia sudah menganut sistem pemerintahan demokrasi. Saudari Anissa itu berpendapat jika Indonesia belum sepenuhnya menganut sistem pemerintahan demokrasi karena terkadang masih ada kecurangan dalam pencalonan anggota DPR. Tanggapan saya mengenai wawancara tersebut, makna demokrasi yang disebutkan oleh narasumber yaitu bebas berpendapat. Menurut saya, bebas berpendapat juga bersangkutan dengan berhak bersuara. Jadi, setiap warga mempunyai hak yang sama, yaitu sama-sama menyerukan apa yang mau disampaikan. Artinya, bahwa semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, contohnya pemilihan umum, memberikan suara, dan mengungkapkan pendapat mereka secara bebas. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara yang kita lakukan, yaitu wawancara mengenai pendapat masyarakat tentang makna demokrasi. Dari keempat narasumber yang kita wawancarai memberikan pendapat yang hampir sama tentang
Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana pemerintahan memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakatnya dan ikut serta dalam mengambil keputusan pemerintahan. Lalu, bagaimana pendapat mereka? Apakah Indonesia ini sudah menganut sistem demokrasi? Ada dua jawaban yang sudah kita dapat. Jawaban yang pertama adalah Indonesia sudah menganut sistem demokrasi karena dapat dilihat dari bentuk-bentuk demokrasi, yaitu seperti pemilu, hak asasi manusia untuk mengemukakan pendapatnya, dan jawaban yang kedua adalah Indonesia belum sepenuhnya terjalankan sistem demokrasi yang baik, karena masih ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam pemilu yang tidak mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan. Jadi dapat disimpulkan di era saat ini sudah banyak masyarakat yang mengerti apa itu bentuk demokrasi dan bagaimana bentuk demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Adalah hasil wawancara dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.